Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Nindawi dengan NIM 22210101060. Nah, di sini saya akan menjelaskan salah satu bab yang ada di buku Masail Fikih ini, dan nantinya saya juga akan mereview kekurangan serta kelebihan dari buku ini. Nah, buku ini adalah karya dari Prof. Haji Huzaimah Tahido Yanggo MA. Nah, dalam buku ini itu terdapat 23 bab yang berisikan tentang hukum fikih kontemporer, yang berisi tentang hukum fikih yang sering terjadi pada saat ini. Nah, di sini saya akan membahas salah satu bab, yaitu mengubah ciptaan Allah dan mempercantik diri dalam perspektif hukum Islam. Nah, di sini terletak pada halaman 127. Nah, jadi di dalam buku ini menyatakan bahwa Islam itu memperbolehkan seseorang untuk berhias diri dan mempercantik diri selama hal itu tidak merubah ciptaan Allah. Apalagi seorang wanita, sudah kodratnya seorang wanita itu berhias diri, mempercantik diri. Nah, namun ada batasan-batasan dalam berhias diri, yaitu tidak boleh merubah bentuk yang sudah Allah ciptakan. Misalkan melakukan sambung rambut, operasi wajah, ataupun juga ada yang mencukur alis dan kemudian ditato alisnya seperti itu. Nah, hal itu tentunya sudah merubah ciptaan Allah dan dilarang oleh Allah. Nah, di sini juga terdapat dalam Quran surah An-Nisa ayat 119 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wala amarannahum fala yughayyirunna khalaqallah, yang artinya sungguh akan kami pengaruhi mereka itu sehingga mereka mau mengubah ciptaan Allah. Nah, jadi saat orang yang mengubah ciptaan Allah berarti dia itu terpengaruhi oleh perbuatan setan, dan tentunya perbuatan tersebut dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, akan tetapi dalam hukum mempercantik diri ini ada yang memang dilarang, tetapi untuk salah satunya misalkan operasi plastik, nah itu ada yang diperbolehkan. Misalkan dia melakukan operasi karena suatu kecelakaan yang menyebabkan wajahnya itu rusak. Nah, jadi kan memang harus dilakukan operasi untuk mempertahankan nyawanya atau mempertahankan bentuk wajahnya. Nah, itu diperbolehkan untuk melakukan operasi. Jadi seseorang yang melakukan hal-hal yang dilarang tapi itu bisa dibolehkan tergantung niat dan tujuannya, seperti itu. Nah, jadi di dalam buku ini sudah terdapat hukumnya, hadisnya serta dalilnya tentang mengubah ciptaan Allah. Dan di sini juga ada kesimpulan dari hukumnya itu seperti apa. Jadi kan kesimpulannya tadi adalah mengubah ciptaan Allah itu hukumnya haram. Jadi pesan saya untuk para wanita terkhususnya, kita boleh untuk berhias diri, untuk mempercantik diri, tapi kita harus tahu batasan-batasan yang sudah ditentukan oleh Allah. Nah, selanjutnya saya akan mereview buku ini dari kekurangan dan kelebihan. Adapun menurut saya itu buku ini sudah keseluruhan itu bagus, sudah mencakup hukum-hukum Islam kontemporer yang sering terjadi pada saat ini. Contohnya tadi kan mempercantik diri. Nah, sekarang kan sudah zamannya itu banyaklah alat-alat yang digunakan untuk mempercantik diri seperti itu. Kemudian di dalam buku ini bahasanya itu mudah dipahami. Jadi untuk kita sebagai pelajar atau mahasiswa ataupun juga orang yang ingin belajar tentang hukum Islam itu mudah memahami isi dari buku Masail Fikih ini. Tetapi menurut saya buku ini tuh terdapat beberapa materi yang terlalu bertele-tele, pembahasannya tidak langsung menuju ke hukumnya itu seperti apa. Masih pembahasannya itu terlalu luas sehingga pembaca itu agak kesulitan dalam memahaminya. Kemudian juga di dalam setiap bab itu tidak terdapat kesimpulan, ada yang ada yang nggak ada. Jadi kan pembaca itu merasa kesulitan dalam memahaminya karena tidak ada kesimpulan dan juga terdapat pembahasan yang terlalu bertele-tele. Tetapi secara keseluruhan buku ini rekomen untuk kita sebagai pelajar dan sebagai pemula yang ingin belajar tentang fikih kontemporer.
Jadi sekian sedikit pembahasan tentang materi masail fikih yang terjadi pada saat ini, dan sedikit review dari saya tentang buku masail. Dan kesimpulannya adalah buku masail ini rekomen untuk kita yang ingin belajar tentang fikih kontemporer, karena isinya itu mencakup banyak hal yang terjadi pada saat ini, dan juga bahasanya itu mudah dipahami. Nah, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.